Kita masuk ke diskusi pertama Sapa Indonesia Malam, Saudara. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar sidang perdana kasus ijazah Jokowi dengan terdakwa Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Jaksa saat itu mendakwa Dr. Tifa melakukan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam dakwaan, jaksa menyebut Dr. Tifa menuding ijazah Jokowi palsu karena menemukan berbagai kejanggalan. Jaksa menyatakan UGM, Universitas Gadjah Mada, telah memastikan Jokowi merupakan lulusan Fakultas Kehutanan. Namun Dr. Tifa tetap menuduh ijazah Jokowi palsu via media sosial. Jaksa menyatakan perbuatan terdakwa Dr. Tifa mengandung tuduhan yang tidak benar. Dan operating system tanggal 10 Maret 2002, saksi Aiman bahwa perbuatan terdakwa merupakan pernyataan yang mengandung muatan tuduhan yang tidak benar. Mengingat Universitas Gadjah Mada telah menegaskan secara resmi bahwa saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada sesuai dengan fakta akademik. Namun terdakwa tetap menuduhkan bahwa ijazah S1 saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah palsu melalui unggahan di media sosial dan talk show. Bahwa atas tuduhan terdakwa terhadap saksi Insinyur H. Joko Widodo, terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya dan tuduhan tersebut bertentangan dengan apa yang diketahui terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa merupakan serangan terhadap kehormatan saksi Insinyur H. Joko Widodo. Terdakwa kasus pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa menyatakan akan tetap melakukan perlawanan terkait kasus yang menjeratnya. Saat sidang, hakim sempat menanyakan kepada Dr. Tifa apakah akan melakukan upaya perdamaian dengan korban. Namun Dr. Tifa menyatakan tidak akan mengajukan restoratif justice dan akan tetap melakukan perlawanan atas dakwaan jaksa. Dari yang dibacakan tadi dakwaan, ada beberapa pasal dakwaan yang memenuhi ketentuan pasal 204 ayat 5, ancaman di bawah 5 tahun, ya. Saudara bisa melakukan atau mengupayakan perdamaian dengan korban. Apakah saudara akan mengakui dakwaan sesuai dengan ketentuan pasal 205 ayat 1 atau ya 206 ayat 1 saudara akan mengajukan perlawanan, gitu ya. Izin Yang Mulia, pertama saya tidak akan melakukan restoratif justice. Ya. Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Siap. Ketiga, saya tidak akan menerima plea bargain. Ya. Gitu ya. Siap. Jadi akan mengajukan perlawanan, begitu ya. Dalam sidang tadi, saat dakwaan akan dibacakan jaksa, sempat terjadi perdebatan antara tim kuasa hukum Dr. Tifa dengan jaksa penuntut umum. Tim hukum Dr. Tifa mengajukan keberatan kepada majelis hakim karena belum menerima surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Sebelum dibacakan surat dakwaan, ada keberatan yang sangat mendasar yang ingin kami sampaikan terhadap pembacaan ini. Yang pertama adalah kami sampai detik ini belum memperoleh salinan surat dakwaan beserta berkasnya. Padahal itu belum sama sekali. Surat dakwaan aja kami belum terima. Secara resmi ya. Penuntut umum sudah ada surat dakwaan? Mohon izin majelis, mohon izin sebagaimana pasal 75 ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, untuk penuntut umum kami telah melaksanakan kewajiban kami untuk memberikan salinan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan. Majelis mohon izin. Dan kemudian terkait dengan salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana pasal 153 KUHP baru sudah kami serahkan kepada advokat terdakwa. Majelis mohon izin. Sudah diserahkan? Sudah diserahkan terkait dengan salinan berita acara pemeriksaan. Majelis. Sudah ya. Itu sudah Pak diserahkan. Yang Mulia, kemarin kami kirimkan salah satu anggota kami, tapi tidak diberikan keseluruhan, hanya sebagian. Jadi kami tidak dapat terima karena menunggu koordinasi. Menunggu koordinasi. Terdakwa sudah menerima surat dakwaan? Belum. Dakwaan sudah. Belum. Berita acara BAP yang belum. Lah itu BAP katanya sudah diserahkan. Maaf, dakwaan belum. Surat undangan. Belum. Baru surat undangan. Penuntut umum itu sudah mengenal kami sejak beliau masih tersangka.
kami sudah menjadi advokatnya ketika masih tersangka. Oleh karena itu tidak ada alasan bahwa mereka tidak mengenal kami. Dalam dakwaan, jaksa juga mengungkap akibat perbuatan Dr. Tifa yang menuduh ijazah palsu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengalami kerugian. Bahkan Jokowi merasa dihina sehina-hinanya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Insinyur H. Joko Widodo mengalami kerugian imaterial, yaitu tercemarnya nama baik saksi Insinyur H. Joko Widodo secara personal, merasa telah dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya. Bahkan terdapat pihak-pihak yang ikut menuduh saksi Insinyur H. Joko Widodo telah menggunakan ijazah palsu dalam pemenuhan persyaratan pencalonan sebagai pejabat publik sebelumnya, yakni Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden ke-7 Republik Indonesia.